Mengetahui tentang pemekatanku, ibu mertua memaksa putranya untuk menceraikanku. Aku setuju dengan tenang, dan 5 hari kemudian, mantan ibu mertuaku menerima sebuah surat pemberitahuan. Sehubungan dengan pengunduran diri menantu Anda, harap kosongkan rumah dinas yang disediakan oleh perusahaan dalam waktu 24 jam. Berita tentang pemutusan hubungan kerjaku menyebar ke rumah dengan sangat cepat. Malam itu juga, ibu mertua menyeret putranya dan memaksa kami untuk bercerai. Aku tidak menangis, tidak juga memohon untuk dipertahankan. Aku menandatangani surat cerai dengan tenang. Ibu mertua menghela napas lega. Adik iparku melontarkan ejekan bertubi-tubi. Sementara mantan suamiku hanya diam gelisah, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka pikir, mereka telah menyingkirkan sebuah beban. Di rumah mewah tempatku tinggal selama 3 tahun itu, mereka dengan gembira mulai mengatur kencan buta untuk mantan suamiku, Dimas. Sampai 5 hari kemudian, seorang kurir menyerahkan surat dari pengacara kepada ibu mertua. Harap kosongkan rumah dinas ini dalam waktu 24 jam. Properti ini disediakan oleh perusahaan secara eksklusif untuk Ibu Sekar Ayu. Pukul 3 sore, aku melangkah keluar dari ruangan Direktur HRD, menggenggam erat surat pemberitahuan PHK dengan stempel merah di tanganku. Lorong kantor terasa sunyi. Rekan-rekan kerja menghindari tatapanku. Di mata mereka terbaca rasa kasihan, seolah aku ini seorang pecundang. Aku mengabaikan mereka dan langsung menuju meja kerjaku untuk membereskan barang-barang. Mbak Sekar. Apa Mbak benar-benar akan pergi? Miko, anak magang di divisiku, menghampiri mejaku dengan mata memerah. Kalau Mbak pergi, bagaimana dengan proyek-proyek utama departemen kita? Aku memasukkan laptop ke dalam tas dan menjawab dengan datar, perusahaan punya rencananya sendiri. Tapi, 3 teknologi yang dipatenkan itu kan dikembangkan di bawah pimpinan Mbak. Bulan lalu Rahardian Group secara khusus mencoba membajak Mbak, dan Mbak bahkan tidak. Miko, potongku, cukup. Manajer operasional, Pak Budi, berjalan menghampiri kami. Ia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya memilih diam. Pak Budi, instruksi serah terima pekerjaan akan saya kirim via email besok. Semua dokumentasi teknis sudah ada di share drive, kataku. Aku menyandang tas di bahu, menatap untuk terakhir kalinya ke sekeliling ruangan tempatku bekerja selama 5 tahun ini. Biarlah seperti ini. Di dalam lift, aku bersandar ke dinding dan memejamkan mata. Pemutusan hubungan kerja ini adalah kebohongan. Optimalisasi departemen adalah kebenarannya. Persaingan antara perusahaan kami dan korporasi Rahardian Group semakin memanas. Dan aku, sebagai direktur teknis utama, menjadi pion dalam permainan mereka. Direktur HRD baru saja menyindirku secara terang-terangan. Rahardian Group menawariku gaji 3 kali lipat. Jika aku tidak mau menerima syarat konyol perusahaan ini untuk tetap tinggal, maka optimalisasi adalah akhirku. Ponselku bergetar. Ibu mertuaku, Bu Ningsih, menelepon. Halo Sekar, kamu pulang jam berapa? Malam ini Mama masak rendang daging kesukaanmu. Suaranya terdengar lembut, sebuah kelembutan yang sangat langka dan hampir terasa tidak wajar. Jam 5, Bu. Baguslah, Mama tunggu ya. Setelah menutup telepon, aku tertawa sinis. Selama 3 tahun, ini adalah pertama kalinya ibu mertuaku menelepon lebih dulu dan mengatakan telah memasak makanan kesukaanku. Ia pasti sudah tahu soal pemekatanku. Kawasan elit Pondok Indah, Klaster Emerald Blok 12. Saat aku menempelkan kartu akses dan melangkah masuk, ruang tamu terasa sangat sunyi. Ibu mertuaku, Bu Ningsih, duduk di sofa mahal, dan di sebelahnya, adik iparku, Kania, sedang asyik menggulir layar ponselnya. Begitu melihatku, sorot mata mereka langsung berubah. Sudah pulang. Suara Bu Ningsih kini beberapa derajat lebih dingin daripada di telepon tadi. Aku mengganti sepatuku. Dimas belum pulang, suamimu sibuk bekerja. Tidak seperti sebagian orang, sindir Kania tajam. Aku tidak menjawab dan langsung masuk ke kamar. Pukul 7 malam, Dimas pulang. Di atas meja makan memang tersaji makan malam mewah buatan Bu Ningsih, tapi suasananya begitu berat, seolah bisa dipotong dengan pisau. Kudengar, kamu kena PHK. Bu Ningsih mengambil sepotong daging ke piringnya. Berbicara dengan nada yang sengaja dibuat santai. Aku meletakkan garpu dan menatapnya. Restrukturisasi perusahaan. Bukan cuma saya. Aduh, kedengarannya indah sekali, dengus Kania. Padahal aslinya karena kamu memang tidak kompeten. Kakakku bekerja sangat baik di perusahaannya. Kenapa malah kamu yang dipecat? Dimas menundukkan kepala dan hanya mengaduk-aduk makanan di piringnya tanpa suara. Kania, jangan bicara sembarangan, tegur Bu Ningsih berpura-pura membela, lalu menoleh padaku.
Sekar, Mama tidak bermaksud buruk, tapi mencari pekerjaan di zaman sekarang ini. Aduh, susahnya minta ampun. Umurmu juga sudah tidak muda lagi. Wanita usia 30 samaan. Saya akan cari kerja secepatnya, potongku. Memangnya kamu bisa dapat kerja apa? Bu Ningsih membanting garpunya ke meja. Sekar, jujur saja, kamu sekarang pengangguran. Kamu sadar tidak seberapa besar tekanan yang harus dipikul Dimas untuk menghidupi seluruh keluarga ini? Untuk rumah ini saja, iuran pengelolaan lingkungan, IPL bulanannya 5 juta rupiah. Belum lagi cicilan mobil, belanja bulanan. Aku menatapnya dengan dingin. Lalu, Mama rasa. Bu Ningsih melirik Dimas. Kalian berdua perlu memikirkan sesuatu. Memikirkan apa? Tentang perceraian, sela Kania. Mbak, jangan salahkan kakakku kalau dia dibilang tak punya hati. Kamu pengangguran. Atas dasar apa kakakku harus terus menghidupimu? Lagi pula, kalian sudah menikah 3 tahun dan belum punya anak. Apa gunanya pernikahan ini? Dimas akhirnya mengangkat wajahnya. Ma, Kania, kalian. Dimas, diam. Bentak Bu Ningsih pada putranya, lalu melanjutkan. Sekar, bukan berarti Mama memaksamu. Pikirkan saja sendiri. Kamu kehilangan pekerjaan, belum tentu bisa dapat yang baru. Anakku masih muda, masa depannya cerah. Dia spesialis utama di perusahaannya. Rumah ini, mobil, semua ini adalah bonus dari pekerjaannya. Fasilitasnya begitu luar biasa. Untuk apa dia menyeretmu bersamanya? Lebih baik berpisah lebih awal. Ini yang terbaik untuk semuanya. Aku menatap Bu Ningsih, lalu beralih ke Kania, dan akhirnya pandanganku terpaku pada wajah Dimas. Ia memalingkan muka. Jakunnya naik turun, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Baiklah, aku berdiri. Saya setuju untuk bercerai. Keheningan mati menyelimuti meja makan. Bu Ningsih terperanjat. Kania mematung dengan garpu di tangannya. Dimas tiba-tiba mendongak dan menatapku dengan mata terbelalak. Apa katamu? Tanya ibu mertuaku setelah sadar dari keterkejutannya, nada suaranya terdengar ragu. Saya bilang, saya setuju untuk bercerai. Aku menyeka mulutku dengan serbet. Besok kita urus dokumennya di pengadilan agama. Setuju? Wajah Dimas pucat pasi. Sekar, kamu. Kenapa kamu sekarang? Aku menatapnya. Lalu kenapa kamu diam saja saat ibumu mengatakan semua itu? Sudah. Karena semuanya sudah dibahas, kita tidak perlu membuang waktu lagi. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Besok jam 9 pagi di pengadilan agama. Di belakangku, Bu Ningsih dan Kania mulai berbisik-bisik. Ma, kenapa dia setuju secepat itu? Masa bodoh. Cerai ya syukurlah. Setidaknya dia tidak akan jadi benalu yang mencekik leher kita lagi. Aku menutup pintu kamar, bersandar, dan memejamkan mata. Ponselku berbunyi. Pesan dari sahabat terbaikku, Andini. Kudengar beritanya. Kamu nggak apa-apa. Aku mengetik balasan. Sangat baik, besok aku bakal bebas. Andini langsung membalas. Maksudmu? Besok aku cerai sama Dimas. Panggilan telepon langsung masuk. Sekar, kamu gila. Keluarga itu pasti memaksamu cerai, kan? Suara Andini naik 1 oktav. Aku berjalan ke jendela dan menatap taman di bawah. Ibu mertuaku bilang, karena aku tidak punya pekerjaan, aku hanya akan jadi beban untuk putranya, dan putranya tidak wajib menafkahiku. Sialan, umpat Andini. Nenek sihir itu masih waras nggak sih? Dia tahu tidak berapa banyak yang sudah kamu korbankan untuk keluarga itu selama 3 tahun ini? Perabotan rumah mewah itu, kamu yang bayar. Cicilan mobil, kamu yang lunasi. Bahkan biaya rumah sakitnya dulu, kamu yang tanggung. Andini, potongku. Semua itu sudah tidak penting lagi. Dan kamu mau melepaskannya begitu saja? Aku tertawa pelan. Kapan aku pernah bilang aku mau jadi pihak yang dirugikan? Andini terdiam sejenak, lalu tiba-tiba memahami maksudku. Maksudmu, besok setelah kalian cerai, mereka akan tahu. Aku menutup telepon dan berbaring di kasur. Terdengar ketukan di pintu. Suara Dimas memanggil dari luar. Sekar, boleh aku masuk? Aku tidak menjawab. Sekar, aku tidak bermaksud minta cerai. Ini semua ide Mama. Dimas, kataku tegas. Besok jam 9. Jangan terlambat. Keheningan total menyelimuti balik pintu. Keesokan paginya pukul 8.30, aku mengenakan gaun putih sederhana, merias wajah tipis-tipis, mengambil tas, dan keluar dari kamar. Di ruang tamu, Bu Ningsih dan Kania sudah duduk di sofa, menunggu. Keduanya berpakaian rapi seolah hendak pergi ke pesta. Bu Ningsih bahkan mengikatkan syal merah yang elegan di lehernya.
Wah, dandan habis-habisan ya, Kania memindai penampilanku dari atas ke bawah. Mau cerai saja pakai dandan segala. Lebay. Ayo berangkat. Dimas keluar dari kamar utama. Penampilannya terlihat kacau. Ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Bu Ningsih berdiri. Dimas, Mama ikut denganmu. Supaya dia tidak berubah pikiran. Ma, nggak usah, harus, bentak ibu mertuanya. Siapa tahu dia bikin ulah macam-macam. Aku tersenyum dingin dan berjalan keluar pintu lebih dulu. Di depan loket pengadilan agama sudah ada antrean. Bu Ningsih dan Kania berdiri di belakang dan terus berceloteh sepanjang jalan. Baguslah kalian bercerai. Dengan modal seperti kakakku, dia gampang dapat perempuan muda, cantik, 100 kali lebih baik dari dia, ucap Kania dengan suara lantang. Sudah 32 tahun tapi nggak bisa punya anak. Pasti dia yang penyakitan. Orang-orang di antrean mulai menoleh. Wajah Dimas memerah padam. Kania, pelankan suaramu. Loh, emangnya aku salah? Tantang adiknya dengan angkuh. Aku tetap berdiri di antrean, menatap layar ponsel seolah mereka tidak sedang membicarakanku. Andini mengirim pesan. Kamu di sana? Perlu aku temani? Gak usah, sebentar lagi selesai. Nanti malam aku traktir makan mewah di restoran. Kita rayakan? Balasku. Akhirnya giliran kami tiba. Petugas administrasi, seorang wanita berusia sekitar 40-an, menatap kami, lalu melihat Bu Ningsih dan Kania yang berseri-seri di belakang, dan mengernyitkan dahi. KTP dan buku nikah. Dimas menyerahkan dokumennya. Tangannya sedikit gemetar. Aku meletakkan dokumenku di meja dengan tenang. Ekspresiku datar tanpa emosi. Keputusan untuk bercerai sudah bulat, tanya petugas itu secara formal. Sudah, jawabku. Anak saya jelas setuju. Sela Bu Ningsih. Tolong proses secepatnya. Kami masih harus pulang dan mengepak barang-barang. Petugas itu meliriknya, tapi tidak mengatakan apa-apa dan mulai memasukkan data. Kesepakatan pembagian harta Gonogini, ini. Dimas mengeluarkan sebuah dokumen. Aku meliriknya sekilas. Surat pernyataan bahwa harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, dan tidak ada harta bersama. Mobil yang terdaftar atas nama Dimas, jatuh ke tangannya. Aku tidak mendapat apa-apa. Tanda tangan. Pembayaran biaya administrasi. Seluruh prosedur memakan waktu tidak lebih dari 20 menit. Petugas menyerahkan akta cerai kepada kami. Selesai. Saya doakan kalian. Petugas itu terdiam sejenak. Kebaikan untuk jalan masing-masing. Aku mengambil dokumenku, berbalik, dan melangkah pergi. Hei, tunggu, Kania mengejarku. Kapan kamu mau ambil barang-barangmu? Mama bilang kamu harus bawa keluar semuanya hari ini juga. Aku berhenti dan menatapnya. Saya mengerti. Baguslah, ucap Kania dengan sombong. Oh ya, baju dan sepatumu nggak usah dibawa semua. Aku naksir beberapa barang, mau aku simpan buatku sendiri. Bu Ningsih juga menghampiri. Wajahnya berseri-seri dengan senyuman yang bahkan tidak berusaha ia sembunyikan. Sekar, meskipun kamu dan Dimas sudah bercerai, Mama mau menasihatimu sebagai seorang ibu. Kalau kamu nggak bisa dapat kerja, pulang saja ke kampungmu. Jakarta ini bukan tempat untukmu. Terima kasih atas perhatiannya, Bu Ningsih. Aku tersenyum tipis. Tapi saya tidak akan membutuhkannya. Setelah mengatakan itu, aku berjalan menuju tempat parkir tanpa menoleh ke belakang. Sayup-sayup terdengar suara Kania. Dim, ayo cepat pulang. Hari ini aku ngundang teman-temanku, biar mereka lihat rumah mewah kita. Kania, jangan. Ucap Dimas ragu-ragu. Jangan kenapa, rumah ini kan memang punya kakak. Dan sekarang setelah dia pergi, kita benar-benar bebas. Aku masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Dari kaca spion, aku melihat Dimas berdiri mematung, menatap mobilku dengan ekspresi rumit. Bu Ningsih menariknya ke arah yang berlawanan, sementara Kana menggandeng lengannya dengan senyum lebar. Aku menginjak gas dan pergi dari sana. Ponselku berdering. Andini, gimana? Udah beres semua? Kamu di mana? Ke tempatku aja. Aku udah siapin kamar buat kamu. Katanya. Kita tinggal bareng aja. Mau sampai kapanpun boleh. Oke, aku meluncur ke sana. Sekar. Andini tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Kamu beneran gak menyesal? Aku menatap arus lalu lintas di depanku. Senyum mengembang di bibirku. Menyesal, satu-satunya hal yang aku sesali adalah betapa butanya aku dulu sampai mau menikah dengan laki-laki pengecut seperti Dimas. Hahaha, nah, ini baru Sekar yang aku kenal. Andini tertawa terbahak-bahak. Oh ya,
kapan kamu mau kasih tahu mereka kebenarannya? Nggak usah buru-buru, ucapku santai. Biar mereka bersenang-senang dulu beberapa hari. 5 hari lagi, mereka akan tahu sendiri kebenarannya tanpa perlu aku yang bicara. Mantap. Aku siapkan popcorn buat nonton dramanya nanti. Setelah menutup telepon, aku melirik koper di kursi belakang. Pada malam sebelum perceraian, aku sudah mengemas semua barang paling penting. Pakaian, dokumen, laptop, serta slip gajiku selama bertahun-tahun, SPT pajak, dan surat keterangan penempatan rumah dinas yang memiliki cap resmi dari perusahaanku. Matahari bersinar terang di luar jendela. Aku menurunkan kaca mobil dan menarik napas dalam-dalam. Pernikahan selama 3 tahun akhirnya berakhir hari ini. Namun bagi sebagian orang, mimpi buruk baru saja dimulai. Hari kedua setelah perceraian, klaster Emerald Block 12 tampak begitu ramai. Kania, ganti bunga di ruang tamu. Sebentar lagi Tante Yanti dan keponakannya datang, perintah Bu Ningsih sambil mondar-mandir di ruang tamu mengenakan piyama sutra baru dan buang semua barang rongsokan milik Sekar itu. Bikin sakit mata saja. Kania meraup beberapa bingkai foto. Ma, foto-foto ini mau diapain? Buang ke tempat sampah, jawab Bu Ningsih tanpa melihat. Sudah cerai juga, buat apa disimpan? Dimas turun dari lantai 2 dan mengernyit saat melihat foto-foto pernikahannya berada di tempat sampah. Ma, kenapa buru-buru sekali? Aku baru 2 hari cerai. Lalu kenapa kalau baru 2 hari? Memangnya kamu anak kecil? Ibunya memelototinya. Umur 35 itu masa keemasan bagi laki-laki. Perempuan yang mama carikan untukmu ini dari keluarga baik-baik. Berpendidikan tinggi. Jangan sia-siakan kesempatan. Benar, Kak, sahut Kania. Keponakan Tante Yanti itu kerja di bank. Cantik banget. 100 kali lebih baik dari perempuan itu. Dimas terdiam. Ia duduk di sofa dan menatap layar ponselnya. Ia ingin menelepon Sekar. Menanyakan sesuatu tentang rumah ini. Selama beberapa hari terakhir perasaannya tidak tenang, tapi setiap kali mengambil ponsel, ia kembali meletakkannya. Dimas, kenapa kamu cuma duduk? Ibunya menghampiri. Sana ganti baju. Perempuannya sebentar lagi datang. Ma, aku benar-benar nggak mau ikut kencan buta. Nggak mau? Wajah Bu Ningsih menggelap. Kamu mau hidup sendirian seumur hidup sambil meratapi janda pengangguran itu? Atau kamu mau mama mati sebelum melihat anak mama hidup bahagia? Dimas menghela napas dan berjalan ke lantai atas. Pukul 3 sore, Tante Yanti membawa keponakannya. Gadis itu berusia 26 tahun, dengan riasan sempurna dan setelan kerja yang rapi. Ia memang terlihat lebih muda dari Sekar. Ayo, Clara, masuk, silakan duduk. Bu Ningsih tersenyum lebar. Ini anak saya, Dimas. Dia bekerja sebagai direktur teknis di perusahaan IT. Gajinya 600 juta setahun. Ah, nggak begitu. Dimas tersenyum canggung. Saya cuma karyawan biasa. Aduh, Dimas, kamu ini merendah sekali, potong Bu Ningsih. Kalian lihat saja rumah ini. Luasnya 180 meter persegi. Di kawasan elit Pondok Indah. Perusahaan yang kasih fasilitas ini. Mobilnya juga, Audi A6, itu juga dari perusahaan. Mata gadis itu berbinar. Ia memandangi interior ruang tamu. Rumah di lokasi semewah ini. Harganya pasti sekitar 15 miliar rupiah. Gak kurang dari itu. Tante Yanti tersenyum. Tentu saja, jawab Bu Ningsih bangga. Itu semua karena anak saya adalah karyawan yang sangat berharga. Makanya perusahaannya memberikan bonus sebesar ini. Dimas duduk menunduk sambil menyeruput teh. Ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia tahu rumah ini bukan diberikan perusahaan kepadanya. Tapi apa yang harus ia katakan sekarang? Bahwa ini rumah mantan istrinya? Kalau begitu, ia akan terlihat seperti pria yang sangat pecundang. Memangnya pekerjaan Mas Dimas secara spesifik seperti apa? Tanya gadis itu. Programming, jawab Dimas singkat. Oh, cuma programmer. Senyum gadis itu sedikit memudar. Bukan cuma programmer. Sahut Bu Ningsih dengan cepat. Dia itu spesialis teknis utama. Proyek-proyek terbesar perusahaan bertumpu padanya. Dimas menggenggam cangkirnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia hanyalah seorang programmer biasa. Semua proyek-proyek utama itu dipimpin oleh Sekar. Kencan itu berlangsung dalam suasana yang canggung. Saat pamit pulang, gadis itu melontarkan kalimat basa-basi, nanti saya pikir-pikir dulu, dan begitulah kencan itu berakhir. Setelah mengantar tamu, Kania kembali masuk dan mulai mengeluh. Kak Dimas, kamu ini kenapa sih nggak berusaha sama sekali? Gadis itu bibit bebet bobotnya bagus banget, tapi kakak malah diam kayak orang bisu. Terus aku harus bilang apa?
jawab Dimas kesal. Bilang kalau rumah ini sebenarnya. Sebenarnya apa? Ibunya menatapnya dengan waspada. Nggak apa-apa. Dimas menutup mulutnya. Pada hari ketiga, Kania mengundang 3 teman perempuannya ke rumah. Gila, Kania, rumah lo gede banget, seru seorang gadis berambut pirang saat melangkah masuk. Biasa aja kok, Kania berpura-pura rendah hati. Ini fasilitas dari perusahaan kakakku. 180 meter persegi, plus taman. Sumpah, gila. Emang kakak lo kerja apaan sampai dikasih bonus segede ini? Direktur teknis, Kania mengajak mereka berkeliling. Gajinya ratusan juta, plus dikasih mobil juga. Gadis-gadis itu berdecak kagum dan mengeluarkan ponsel untuk berfoto-foto. Kania, kakak ipar lo mana? Kok nggak kelihatan? Tanya salah satu dari mereka. Aduh, jangan bahas dia deh. Kania memutar bola matanya. Mereka udah cerai. Dia tuh dipecat. Mamaku mikir dia cuma bakal jadi beban buat kakakku, makanya disuruh cerai. Sekarang kakakku tuh jomblo, duda keren idaman. Kasihan banget mantan kakak ipar lo. Ngapain dikasihani? Dengus Kania. Salah sendiri nggak punya kemampuan apa-apa. Dengan modal kayak kakakku, dia bisa gampang cari cewek mana aja, dan pastinya jauh lebih baik dari dia. Gadis-gadis itu terus mengobrol di ruang tamu, sementara Kania memamerkan rumahnya dengan gaya angkuh. Dimas pulang dari kantor, melihat pemandangan itu, dan wajahnya menjadi muram. Kania, bisa nggak kamu jangan berlebihan begini? Tanyanya pelan. Emangnya kenapa? Protes adiknya. Ini kan rumah kita. Dimas ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya memilih diam. Ia kembali ke kamarnya, mengeluarkan ponsel, mencari nomor Sekar, dan setelah ragu-ragu cukup lama, ia menekan tombol panggil. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Mati. Kecemasan di hati Dimas semakin membengkak. Pada saat yang sama, di lantai 36 sebuah gedung di SKBD, Sudirman Central Business District, Mbak Sekar. Silakan periksa kontraknya. Kalau sudah sesuai, kita bisa tanda tangani hari ini. Direktur ARD Rahardian Group menyodorkan sebuah map kepadaku. Aku membuka kontrak tersebut. Gaji pokok 3 miliar rupiah per tahun, ditambah 2% saham perusahaan dan stock options. Ditambah lagi fasilitas mobil, tunjangan tempat tinggal, dan persentase keuntungan dari proyek. Ini adalah penawaran eksklusif yang disetujui langsung oleh Bapak Rahardian. HRD itu tersenyum. Di seluruh perusahaan ini, hanya Anda yang mendapat paket sebesar ini. Aku menandatanganinya dan membubuhkan stempel. Selamat bergabung di Rahardian Group. Direktur itu berdiri dan menjabat tanganku. Pak Rahardian menyampaikan pesan, sistem kecerdasan buatan, AI di bawah pimpinan Anda harus sudah bisa diluncurkan dalam waktu 3 bulan. Nanti saat penganugerahan penghargaan industri, kita pasti akan menghancurkan mantan perusahaan Anda. Jangan khawatir. Aku menutup map kontrak itu. 3 bulan lebih dari cukup. Saat berjalan keluar dari ruang rapat, aku menerima telepon dari Pak Wira, direktur teknis di perusahaanku sebelumnya. Sekar, kamu beneran pindah ke Rahardian? Suara Pak Wira terdengar putus asa. Manajemen baru saja mengadakan rapat darurat. Gara-gara kamu keluar, 3 proyek utama kita terpaksa dibekukan. Kerugiannya minimal ratusan miliar. Itu masalah perusahaan Bapak, jawabku datar. Sekar, bisa nggak kamu kembali? Sebutkan saja apa syaratmu. Pak Wira, cukup, potongku. Saya sudah tanda tangan kontrak dengan Rahardian. Lagi pula, saat kalian memutuskan untuk mengoptimalkan posisi saya, kenapa kalian tidak memikirkan hari ini? Pak Wira terdiam selama beberapa detik. Kalau begitu, semoga sukses. Aku menutup telepon. Andini kebetulan keluar dari kantornya yang letaknya tidak jauh dari sana. Gimana? Tanyanya sambil tersenyum. Udah tanda tangan. Aku melambaikan kontrak itu. Gaji 2 kali lipat lebih besar, plus saham. Hahaha. Selamat. Andini menarik tanganku menuju pintu keluar. Nanti malam kita wajib pesta. Ngomong-ngomong, gimana kabar mantan ibu mertuamu yang tercinta itu? Aku melirik jam tanganku. Sejak cerai, ini baru hari ketiga. 2 hari lagi. Bentar lagi bagian paling serunya dimulai. Aduh, aku nggak sabar pengen lihat muka nenek lampir itu. Andini menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan tatapan puas. Saat kejadian itu, aku wajib duduk di kursi paling depan. Hari kelima setelah perceraian. Pukul 10 pagi. Klaster Emerald Blok 12. Bu Ningsi sedang memangkas semak mawar di taman. Kania, hari ini Tante Olin mau bawa anak perempuannya. Makan siang kita masak apa ya? Tanyanya sambil melongok ke jendela.
Bikin sayur asem sama ayam goreng aja, Ma. Bu Ningsih menegakkan punggungnya. Gadis yang ini berprofesi sebagai dokter. Pasangan yang sangat ideal buat anakku. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Iya, sebentar. Kania berlari membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria muda mengenakan setelan jas rapi dengan tas kerja di tangannya. Selamat pagi. Benar ini kediaman Bapak Dimas Saputra? Iya, Anda cari kakak saya. Kania memindai pria itu dari atas ke bawah. Saya dari firma hukum. Pria itu menyodorkan sebuah amplop. Ini adalah pemberitahuan resmi untuk Ibu Ningsih. Mohon tanda tangan tanda terima di sini. Pemberitahuan dari pengacara. Kania mengambil amplop tersebut. Tentang apa ini? Silakan dibaca sendiri. Pria itu berbalik dan pergi. Kania membuka amplop tersebut. Baru membaca baris pertama, ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Mama, Ma, ia berlari ke taman sambil berteriak. Ada apa sih? Tegur Bu Ningsih kesal. Bikin kaget aja. Ma, coba baca ini. Kania menyodorkan surat itu. Bu Ningsih memakai kacamatanya. Kepada Ibu Ningsih. Sehubungan dengan fakta bahwa pihak yang memiliki hak untuk menggunakan properti perumahan ini, Ibu Sekar Ayu, telah mengundurkan diri dari perusahaan kami, maka segala fasilitas yang diberikan kepada suami, istri dan keluarga karyawan dengan ini dibatalkan. Sesuai dengan pasal 12 Peraturan tentang Penyediaan Perumahan Dinas Karyawan, kami meminta Anda dan anggota keluarga Anda untuk mengosongkan klaster Emerald Blok 12 di kawasan elit Pondok Indah ini dalam waktu 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan ini. Tangan Bu Ningsih gemetar hebat. Apa? Apa maksudnya ini? Ia mendongak. Apa maksudnya fasilitas Ibu Sekar Ayu? Aku juga nggak tahu. Kania mulai panik. Bukannya rumah ini punya Kak Dimas? Iya, ini punya Dimas. Bu Ningsih meremas surat itu. Mereka pasti salah orang. Ia berlari masuk ke dalam rumah, meraih ponselnya, dan menelepon pihak pengelola kawasan. Halo, pengelola? Saya pemilik Blok 12. Apa maksudnya saya bukan pemilik? Rumah ini diberikan oleh perusahaan menantu. Anak saya. Kalian gak salah catat. Pihak pengelola menjawab dari ujung telepon. Wajah Bu Ningsih menjadi semakin pucat pasi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Ia membanting telepon dan memutar nomor Dimas. Dimas baru saja keluar dari ruang rapat. Dimas, cepat pulang. Ada musibah. Suara Bu Ningsih bergetar hebat. Ada apa, Ma? Pihak pengelola bilang rumah ini milik fasilitas Sekar, dan mereka menyuruh kita pindah. Keheningan yang amat berat menyelimuti ujung telepon yang lain. Selama 10 detik, Dimas tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dimas. Kenapa kamu diam saja? Jerit Bu Ningsih. Ma. Suara Dimas terdengar sangat lirih. Rumah ini memang fasilitas dari kantor Sekar. Apa? Bu Ningsih terhuyung dan nyaris jatuh. Kania buru-buru menangkapnya. Kak, kamu ngomong apa sih? Gimana ceritanya rumah ini bisa jadi punya dia? Ya, punya dia. Dimas tertawa getir. Perusahaannya cuma memberikan perumahan elit ini untuk tenaga ahli teknis utama, sedangkan aku cuma programmer biasa. Aku sama sekali nggak punya hak atas rumah ini. Terus kenapa kamu diam saja selama ini? Teriak Bu Ningsih di telepon. Aku. Dimas tak tahu harus menjawab apa. Kamu tahu semuanya. Tubuh Bu Ningsih gemetar karena marah. Kamu tahu semuanya, tapi kamu biarkan Mama memaksanya bercerai. Terus sekarang bagaimana? Kita nggak punya rumah. Kita mau tinggal di mana sekarang? Ma, jangan panik. Aku. Gimana Mama nggak panik? Bu Ningsih menjatuhkan diri ke sofa. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kania memungut surat pengacara yang kusut itu dari lantai dan membacanya lagi. Ma, di sini tertulis kita harus pindah dalam waktu 24 jam. Kalau tidak mereka akan lapor polisi dan menuntut kita ke pengadilan. Mama nggak mau pindah. Bu Ningsih tiba-tiba bangkit. Mama sudah tinggal di sini 3 tahun. Atas dasar apa Mama harus pindah? Siapa perempuan itu? Siapa Sekar itu? Ma, itu rumah orang lain. Mama nggak peduli. Dengan mata memerah, Bu Ningsih menyambar tasnya. Mama akan cari dia sekarang juga. Ia berlari menuju pintu. Kania bergegas mengikutinya. Setengah jam kemudian, ibu dan anak itu berdiri di lobi mantan perusahaan Sekar. Ibu Sekar sudah mengundurkan diri, jawab resepsionis dengan dingin. Mengundurkan diri? Pindah kemana? Tanya Bu Ningsih tak sabar. Informasi tersebut bersifat rahasia, dan tidak bisa saya berikan. Tolonglah, kasih tahu saya, Bu Ningsih memohon. Dia itu menantu saya, mantan menantu saya. Maaf. Resepsionis itu membuang muka.
Bu Ningsih bergegas menuju departemen HRD. Ibu Ningsih, fasilitas Ibu Sekar memang sudah dicabut, jawab kepala HRD dengan wajah kaku. Selama dia bekerja di sini, rumah dinas tersebut memang boleh digunakan oleh pasangan dan keluarga dekatnya. Tapi sekarang dia sudah mengundurkan diri. Fasilitas otomatis dibatalkan. Tapi kami sudah tinggal di sana selama 3 tahun. Karena dia sudah bekerja untuk kami selama 3 tahun, jawab HRD tersebut dengan nada kesal. Jika Anda tidak mengosongkan properti tersebut sesuai batas waktu, perusahaan akan menugaskan pengacara untuk menyeret Anda ke jalur hukum. Dengarkan saya dulu. Bu Ningsih mencoba membantah. Namun, pihak keamanan sudah menyeret mereka keluar pintu. Ibu dan anak itu berdiri di trotoar depan gedung perkantoran, saling menatap dengan penuh kebingungan dan keputusasaan. "Ma, sekarang gimana?" Kania sangat panik. "Kita beneran harus pindah?" Isi kepala Bu Ningsih campur aduk. Ia teringat bagaimana ia dengan bangganya memamerkan rumah itu selama beberapa hari terakhir, bagaimana ia menyombongkan diri di depan para tetangga, bagaimana ia dan Kania sibuk menata rumah untuk menyambut calon istri baru putranya. Ini semua gara-gara pelakor itu. Desisnya menggertakkan gigi. Dia sengaja nggak bilang apa-apa sama kita. Tapi, "Ma," ucap Kania pelan. "Kita kan juga nggak pernah nanya ke dia." "Diam," bentak Bu Ningsih. Ponselnya berdering. "Dimas, Ma, kalian di mana?" "Aku udah minta izin pulang dari kantor. Aku lagi jalan pulang, di depan gedung perusahaan istrimu." Suara Bu Ningsih serak. "Dimas, apa itu benar? Rumah itu beneran punya dia?" Terdengar helaan napas berat dari telepon. "Ma, aku udah lama mau ngasih tahu kalian, tapi apa gunanya ngomong sekarang? Kamu harus cari cara," potong Bu Ningsih. "Kita nggak mungkin pindah. Itu rumah 180 meter persegi. Ma, kita nggak mampu tinggal di rumah seperti itu. Kita terpaksa harus kembali ke rusun lama di pinggiran Bekasi." "Rusun?" jerit Bu Ningsih. "Balik ke lubang tikus ukuran 50 meter itu." "Nggak mau." Namun realita tidak akan berubah hanya karena teriakannya. Hitung mundur 24 jam sudah dimulai. Saat Dimas tiba di rumah, Bu Ningsih duduk lemas di sofa, sementara Kania di sebelahnya sedang menyeka air mata. "Ma, jangan nangis," Dimas berjongkok di depannya. "Aku akan pikirkan jalan keluarnya." "Jalan keluar apa yang bisa kamu pikirkan?" Bu Ningsih mengangkat matanya yang bengkak karena menangis. "Ini semua gara-gara kamu. Kan Mama udah bilang, jalanin aja hidup sama dia, tapi kamu malah nurut sama omongan Mama. Sekarang gimana? Kita nggak punya rumah." "Ma, bukannya Mama sendiri yang teriak-teriak minta kami cerai?" "Itu kan Mama ngomong lagi emosi." Bu Ningsih memukul pahanya sendiri. "Bodoh banget sih kamu. Kalau ternyata dia itu orang penting di perusahaannya, kenapa kamu nggak ngomong sepatah kata pun ke Mama?" Dimas tertawa getir. "Kalau aku bilang, emangnya Mama bakal percaya?" "Kak, cepetan telepon Bak Sekar." Kania mendesak. "Mohon-mohon sama dia, suruh dia izinkan kita tinggal sebentar lagi. Nggak bakal mempan, minta maaf." Dimas mengeluarkan ponsel dan memutar nomor Sekar. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetap tidak bisa." Nggak diangkat. Dimas melempar ponselnya ke meja. "Terus harus gimana?" Kania semakin panik. "Kak, samperin dia ke kantornya. Dia kan udah resign. Terus sekarang dia di mana?" "Aku nggak tahu." Dimas memejamkan matanya erat-erat. "Aku nggak tahu apa-apa." Bu Ningsih tiba-tiba melompat berdiri. "Sahabatnya, si Andini. Dia pasti tahu Sekar di mana." "Andini nggak bakal mau kasih tahu aku." Dimas menggeleng. "Tahu dari mana kalau belum dicoba?" Bu Ningsih mendorong tubuh Dimas ke arah pintu. "Cepat sana pergi." Pukul 6 sore, Dimas muncul di depan apartemen Andini. Ia menekan bel dari interkom. Mendengar suara Dimas, Andini tertawa dingin. "Dimas Saputra, masih punya muka kamu nyariin aku?" "Andini, aku harus ketemu Sekar." "Buat apa? Kalian kan udah cerai," jawab Andini tanpa basa-basi. "Kenapa? Udah nyadar sekarang kelakuan kalian kayak gimana?" "Ada urusan penting yang harus aku bicarakan sama dia." "Urusan apa?" "Soal rumah." Nada suara Andini penuh dengan kepuasan. "Gini aja deh. Sekar sekarang lagi sibuk banget. Dia nggak punya waktu buat ngurusin kalian. Soal rumah, dia cuma pesan, biarkan semuanya berjalan sesuai hukum." "Andini, tolong izinkan aku ketemu dia." "Nggak Pin, nggak sudi." Andini langsung mematikan interkom. Dimas berdiri di depan lobi dan menatap ke arah jendela apartemen Andini. Lampunya menyala. Dari balik tirai, tampak 2 siluet.
Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menyelinap masuk mengikuti penghuni lain. Namun di lantai dasar, petugas keamanan menahannya. Mas, mau kemana? Ke tempat Andini. Lantai 3. Mbak Andini sudah pesan supaya Mas nggak diizinkan masuk, jawab satpam itu dengan wajah kaku. Silakan keluar, atau saya panggil polisi. Tapi dia beneran bilang begitu? Dimas kebingungan. Iya, betul. Silakan keluar. Satpam itu mengiringinya ke pintu. Berdiri di trotoar jalanan Jakarta pada malam hari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas merasa begitu tak berdaya. Ponselnya berdering. Rekan kerjanya, Sandi. San? Dim, gila lo. Dengar-dengar mantan istri lo, Sekar. Suara Sandi terdengar sangat syok. Iya. Kenapa? Kenapa? Lo sadar nggak sih dia itu siapa? Sandi menurunkan suaranya menjadi setengah berbisik. Dia itu inti dari seluruh departemen IT kita. 3 paten utama perusahaan itu hasil ciptaan dia. Gara-gara dia keluar, 2 megaproyek kita mati total. Perusahaan bakal rugi puluhan miliar bulan ini. Tangan Dimas yang memegang ponsel mulai gemetar. Hari ini bos besar ngamuk habis-habisan ke Pak Wira. Katanya ini semua salah Pak Wira ngebiarin optimalisasi itu terjadi. Padahal aslinya Sekar nggak di PHK. Dia dibajak sama Rahardian Group, ditawari gaji 3 kali lipat. 3 kali lipat? Gumam Dimas. Lo sebenarnya tahu nggak sih? Sandi semakin syok. Gaji mantan istri lo di sini itu 1,5 miliar setahun. Plus bonus dari proyek bisa tembus sampai 3 miliar. Dan lo cerai sama dia, kepala Dimas mendengung. 1,5 miliar. Padahal gajinya sendiri setahun cuma sekitar 180 juta. Dan lo tahu satu hal lagi? Kabarnya, tahun di mana dia masuk ke perusahaan kita, dia yang naruh CV lo di meja HRD. Sandi terus memberikan pukulan telak. Manajer kita waktu itu nerima lo cuma karena segan sama Sekar. Lo pikir lo bisa masuk sini pakai kemampuan lo sendiri? Jangan ngimpi dengan skill lo yang pas-pasan itu. Dimas mematikan panggilan dan bersandar lemas pada tiang lampu jalan. Jadi begitu rupanya. Selama 3 tahun ini, ternyata Sekarlah yang memikul beban segalanya. Rumah itu miliknya, DP mobil dibayar olehnya. Bahkan pekerjaan Dimas saat ini adalah berkat dirinya. Sementara Dimas, terhasut omongan ibunya, malah merendahkan Sekar karena mengira wanita itu kehilangan pekerjaannya dan memaksanya bercerai. Betapa brengseknya aku. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan merosot duduk di aspal. Di saat yang sama, di dalam klaster Emerald Pondok Indah, Bu Ningsih duduk memegang ponsel, berulang kali menekan nomor Sekar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sekar, angkat teleponnya. Teriaknya pada layar ponsel. Mama salah. Mama beneran salah, tolong angkat. Kania duduk di sofa, layar ponselnya menyala. Ia baru saja menghapus semua foto rumah mewah ini dari media sosialnya, namun sudah terlambat. Teman-temannya satu persatu mengirim pesan di grup obrolan. Kan denger kalian mau pindah ya? Katanya rumah itu bukan punya kakak lo, tapi punya kakak ipar lo. Terus ngapain lo pamer-pamer kemarin? Kania melempar ponselnya, memeluk bantal sofa, dan menangis sejadi-jadinya. Ini semua gara-gara mama, teriaknya pada ibunya. Kalau mama nggak maksa Kak Dimas cerai, kita masih tinggal di rumah ini. Aku udah bisa dapat suami kaya, sekarang aku malah jadi bahan ketawaan. Teman-temanku setiap hari ngejek aku di grup. Aku malu banget. Kamu berani teriak ke mama? Balas Bu Ningsih melengking. Siapa yang tiap hari bisikin ke kuping mama kalau dia itu nggak becus? Siapa yang bilang Dimas harus cepat-cepat cari cewek lain? Kania tak bisa menjawab. Ibu dan anak itu kembali bertengkar hebat. Teriakan mereka menggema sampai keluar rumah. Tetangga sebelah, Bu Siska, berdiri di balik jendela, memandangi rumah mereka sambil menggeleng-gelengkan kepala dan menghela napas. Kualatkan keluarga itu. Pukul 9 malam, Dimas kembali ke rumah. Ia melihat mata ibu dan adiknya merah bengkak karena menangis. Ia tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam naik ke lantai atas. Bu Ningsih mengejarnya. Dimas, kamu ketemu dia? Enggak. Terus kita harus gimana? Besok kita udah diusir. Dimas duduk di tepi ranjang dan mengedarkan pandangan ke seluruh kamar. 3 tahun lalu, Sekarlah yang menata ruangan ini. Semuanya terasa begitu nyaman. Tirai biru, furnitur kayu, tanaman hias di dalam pot yang disusun sendiri oleh Sekar di atas nakas. Selama ini ia menganggap semua itu sudah sepantasnya ia dapatkan, tapi sekarang ia sadar bahwa ia sama sekali tidak pantas menerima satu pun dari itu. Dimas, Bu Ningsih mendorong pintu. Ma, Dimas mendongak. Matanya memerah. Berkemaslah. Besok kita pulang ke rusun di pinggiran Bekasi.
Rusun, Bu Ningsih menjerit histeris. Mama nggak mau tinggal di gubuk itu. Mama nggak mau. Terus Mama mau tinggal di mana? Dimas tertawa pedih. Rumah ini punya Sekar, dan aku nggak sanggup sewa apartemen yang layak. Gajiku 15 juta. 7,5 juta buat bayar cicilan mobil. Sisanya cuma recehan. Nggak bakal cukup buat bayar uang sewa di Jakarta. Kalau begitu pergi dan mohon sama dia. Berlutut di depannya. Ma. Dimas menatap ibunya. Mama beneran berpikir dia bakal memaafkan kita? Bu Ningsih terdiam. Setelah beberapa saat, ia merosot lemas ke lantai dan menangis meraung-raung. Keesokan paginya, tepat setelah matahari terbit, pihak pengelola kawasan datang. Pak Dimas, waktunya sudah habis. Kapan rencana pengosongan properti dilakukan? Hari ini kami pindah. Dimas menandatangani berita acara serah terima. Saat manajer itu pergi, Bu Ningsih duduk lemas di lantai ruang tamu, menatap tumpukan barang yang menggunung. Gimana cara kita bawa ini semua? Bawa yang bisa dibawa, jawab Dimas. Ia sudah memesan jasa angkut barang. Rusun di sana kecil, perabotan besar harus ditinggal. Tapi kan Mama yang milih sendiri barang-barang ini. Ratap Bu Ningsih sambil menyeka air mata. Pilih sebagai penghuni, balas Dimas dingin. Lagi pula bukan kita yang membelinya. Pukul 10 pagi, truk pindahan tiba. Dimas, Bu Ningsih, dan Kania pontang-panting mengangkut barang. Tetangga yang mendengar keributan itu keluar dari rumah masing-masing untuk menonton. Oh, mau pindah, Bu Ningsih. Sapa Bu Siska dengan nada simpati yang pura-pura. Bu Ningsih menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata tetangganya itu. Kok tiba-tiba pindah? Baru beberapa hari yang lalu kan ibu bilang mau nyariin calon istri buat putra ibu di sini. Tetangga lain ikut mendekat. Wajah Bu Ningsih memerah padam, ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Saya dengar-dengar ya. Bu Siska merendahkan suaranya, tapi cukup keras untuk didengar oleh semua orang di sana. Rumah ini ternyata bukan punya anaknya, tapi punya menantunya. Masa sih? Beneran? 100% asli. Menantunya itu ternyata direktur teknis yang hebat. Gajinya miliaran rupiah. Rumah ini fasilitas dari perusahaannya, sedangkan anak lelakinya cuma programmer biasa. Gajinya paling banter 15 jutaan. Bu Siska tertawa. Itu juga katanya dia bisa masuk kerja karena dibantu sama istrinya. Cekeke. Padahal dia selama ini tamat anaknya itu jenius. Kemarin aja telinga saya sampai panas dengerin dia mau cari menantu baru. Katanya rumah dan mobil dari perusahaan. Saya udah curiga dari awal. Kalau anaknya itu orang sepenting itu, masa ia dikasih villa semewah ini? Kerumunan penonton semakin ramai, bisik-bisik makin terdengar jelas. Bu Ningsih rasanya ingin tenggelam saja di telan bumi. Ma, jangan didengerin. Ayo cepat beres-beres. Kania menarik ibunya ke dalam rumah. Tapi di saat bersamaan, ponsel Kania berdering. Kania, denger-denger kalian pindah ya? Itu suara Olin, teman yang kemarin ia pameri. Ternyata rumah itu bukan punya kakak lo, tapi punya kakak ipar lo. Terus ngapain lo kemarin sok-sokan sombong? Gue lagi sibuk. Kania langsung mematikan panggilan. Namun telepon kedua, ketiga, masuk silih berganti dengan gosip yang sama. Kan, lo bilang itu rumah kakak lo. Dengar-dengar kalian balik ke rusun ya? Katanya gaji kakak ipar lo gede banget. Kenapa lo dulu diam-diam aja? Kania mematikan ponselnya, meringkuk di sudut ruangan, dan menangis sejadi-jadinya. Pukul 3 sore, truk akhirnya penuh. Dimas menatap untuk terakhir kalinya rumah mewah tempatnya tinggal selama 3 tahun ini. Ada rasa pahit yang dalam di dadanya. Ayo jalan. Ia masuk ke dalam mobil. Bu Ningsih menoleh ke belakang, dan air matanya kembali mengalir di pipinya. Rumah yang begitu mewah. Dan semuanya kini hancur berantakan. Mobil itu melaju keluar dari kawasan elit, diiringi tunjukkan jari dan ejekan para tetangga. Rusun tua di pinggiran Bekasi. Luas 50 meter persegi, 2 kamar. Dimas membuka pintu, dan bau apek langsung menyeruak. Tempat ini tidak dihuni selama 3 tahun. Debu menebal di mana-mana. Kita bakal tinggal di sini? Kania mematung di ambang pintu. Tak berani masuk. Memangnya kamu berharap apa? Dimas mulai memasukkan tas-tas. Kamu pikir kita mau pergi ke rumah mewah lagi? Bu Ningsih mengedarkan pandangan ke ruang tamu yang sempit. Lalu teringat rumah 180 meter persegi di Pondok Indah. Air matanya langsung tumpah seperti air bah. Terdengar langkah kaki di lorong. Dari pintu sebelah, Bu Titin melonggokkan kepalanya. Wah, Bu Ningsih, balik lagi nih. Tetangganya itu tersenyum mengejek. Perasaan baru kemarin pamer tinggal di rumah elit di Pondok Indah.
Kenapa balik lagi kemari? Wajah Bu Ningsih terbakar rasa malu. Iya, pindah. Tuh kan, saya bilang juga apa. Nggak ada keajaiban di dunia ini, ucap Bu Titin dengan nada penuh arti. Rumah elit di Pondok Indah, memangnya otak sekelas apa yang bisa tinggal di sana? Setelah berkata demikian, ia menutup pintunya. Namun dari balik dinding, suaranya masih terdengar jelas saat berbicara dengan orang rumah, ternyata rumah itu punya menantunya. Terus mereka cerai, gali kuburan sendiri mereka. Kania berlari masuk ke kamar, membanting pintu, menjatuhkan diri ke kasur usang itu, dan melolong keras. Bu Ningsih duduk lemas di atas sofa butut, memandangi cat dinding yang mengelupas, sambil bergumam, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Sementara itu, di ruang konferensi Kompleks SKBD Jakarta. Rekan-rekan wartawan yang terhormat, hari ini Korporasi Rahardian Group dengan bangga mengumumkan bahwa Ibu Sekar Ayu, mantan Direktur Teknis di Teknojaya Nusantara, resmi bergabung dengan kami sebagai Chief Technology Officer, CTO. Utama. Lampu kilat kamera menyala di seluruh ruangan. Aku duduk di meja presidium dengan senyum tipis di bibir. Ibu Sekar, bisa jelaskan mengapa Anda memutuskan untuk pindah ke Rahardian Group? Tanya salah seorang wartawan. Rahardian Group memberi saya platform yang lebih besar untuk berkembang, jawabku dengan tenang. Di sini, ide-ide teknologi saya dapat direalisasikan sepenuhnya. Kabarnya, Anda memegang 3 paten utama. Dan kepergian Anda menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi mantan perusahaan Anda. Apa tanggapan Anda? Itu masalah mereka. Aku tersenyum. Saya hanya membuat pilihan yang paling menguntungkan untuk karier saya. Setelah konferensi pers selesai, CEO Rahardian Group, Pak Rahardian, menghampiriku. Ibu Sekar, maksud saya, Sekar. Selamat datang di tim kami. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Rahardian. Oh ya, ruangan kantor Anda sudah siap. Dan ini kunci apartemen di SCBD. Ia menyodorkan sebuah amplop kepadaku. Luas 300 meter persegi. Pemandangan kota, fully furnished. Silakan pindah kapan saja. Aku menerima kunci itu tanpa merasa terlalu berlebihan. Ponselku bergetar. Andini mengirimkan sebuah foto. Dalam foto tersebut, tampak sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang berdiri di depan lobi rumah susun kumuh dengan membawa buntelan barang. Bu Ningsih menangis sesenggukan. Caption dari Andini berbunyi, "Karma is real. Syukurin." Aku melihat foto itu sebentar, lalu menghapusnya, dan berjalan menuju kantorku yang baru. Orang-orang itu beserta nasib mereka bukan lagi urusanku. Hari ketiga tinggal di rusun, Bu Ningsih jatuh sakit. Ia terbaring di atas kasur yang pernya sudah jebol, menatap langit-langit yang retak, teringat pada kamar tidur utama yang terang benderang di rumah mewah itu, dan air matanya mengalir dengan sendirinya. "Ma, bangun, makan dulu." Kania masuk membawa semangkuk bubur. "Nggak mau." Bu Ningsih berbalik menghadap dinding. "Mama seharian belum makan apa-apa. Nggak selera makan." Bu Ningsih tiba-tiba duduk, matanya merah menyala. "Dari rumah elit pindah ke kandang anjing ini. Apa Mama bisa telan makanan di tempat seperti ini?" Kania meletakkan mangkuk itu dengan kasar ke atas nakas. "Memangnya aku yang salah? Siapa yang maksa Kak Dimas cerai? Berani kamu melawan Mama?" Ibunya menunjuk-nunjuk wajahnya. "Siapa yang tiap hari nyinyir bilang kalau dia itu perempuan nggak berguna?" Ibu dan anak itu kembali bertengkar. Terdengar ketukan keras dari dinding sebelah. "Woi, berhenti teriak-teriak. Pagi-pagi udah berisik banget sih. Ganggu orang tidur aja," teriak Bu Titin. Kania menahan tangisnya, membanting pintu, dan berlari keluar rumah. Di depan rusun, sekumpulan ibu-ibu sedang bergosip. "Dengar-dengar menantu keluarga Saputra itu sekarang gajinya miliaran ya?" "Iya, sumpah. Keponakan saya kerja di perusahaan yang sama. Katanya si Sekar itu jenius IT. Sekarang dia pindah ke perusahaan lain, gajinya naik 3 kali lipat. Cekeke, bodoh banget keluarga itu." "Iya, menantu pembawa rezeki malah si Ningsih paksa cerai sama anaknya. Kualat kan sekarang. Dari perumahan elit balik lagi ke selokan kita ini. Karma." Saat berjalan melewati mereka, Kania menyadari para ibu itu mendadak diam dan menatapnya dengan senyum sinis yang tak disembunyikan. Ia menundukkan kepalanya dan mempercepat langkah, mendengar sayup-sayup suara tawa mengejek dari belakangnya. Di kantor, pekerjaan Dimas juga makin berantakan. Manajer divisinya memanggilnya ke ruangan. "Dimas, apa-apaan jadwal proyek bulan lalu ini?" "Saya." Dimas berkeringat dingin. "Ada sedikit masalah teknis." "Masalah teknis?" Manajer itu tersenyum mengejek. "Selama Ibu Sekar ada di sini,
kenapa kamu nggak pernah punya masalah teknis? Dimas tak mampu menjawab. Bicara terus terang saja. Manajernya bersandar di kursi. Dulu kamu dapat tugas-tugas penting cuma karena Ibu Sekar yang narik kamu. Sekarang dia nggak ada. Kamu sendiri tahu batas kemampuanmu. Mulai bulan ini, kamu pindah ke tim Basic Development. Putus manajer tersebut. Kamu nggak akan sanggup pegang proyek utama. Dimas keluar dari ruangan diiringi bisik-bisik dari rekan kerjanya. Tuh kan, udah gue tebak, dia tuh bisa gaya cuma karena istrinya. Iya, ralat, mantan istri. Sekarang istrinya udah nggak ada, dia langsung kempes kayak balon bocor. Kudengar mereka udah cerai. Goblok banget, ngelepasin cewek berlian kayak gitu. Dimas mengepalkan tangannya kuat-kuat dan kembali ke meja kerjanya. Di grup WhatsApp teman kuliahnya, orang-orang juga ramai membicarakan berita itu. Dim, denger mantan lo si Sekar. Yang sekarang jadi CTO di Rahardian Group itu. Bro, otak lo ditaruh di mana sih? Istri spek dewa begitu dilepasin. Gue baca di berita, gajinya sekarang tembus 5 miliar setahun. Dimas diam-diam keluar dari grup WhatsApp, Live Group. Malam harinya di rumah, Bu Ningsih masih terbaring di kasur. Ma, kita harus ke dokter, kata Dimas. Buat apa? Dokter nggak akan bisa bantu, jawabnya lemah. Pergi mohon sama Sekar supaya dia kembali, Mama pasti langsung sembuh. Ma, pergi dan bilang sama dia kalau kita yang salah. Suruh dia memaafkan kita. Dia nggak bakal mau ketemu aku. Kalau begitu cegat dia setiap hari. Bu Ningsih mencengkeram lengan Dimas dengan erat. Dimas, tolong, Mama nggak mau hidup di lubang ini. Mama mau balik ke rumah itu. Dimas menatap mata ibunya yang memerah, dan hatinya terasa hancur lebur. Kania keluar dari kamarnya dengan wajah sepucat mayat. Kak, kencanku batal lagi. Kenapa? Begitu dia tahu kita tinggal di rusun jelek. Apalagi tinggal umpel-umpelan bertiga, dia langsung balik badan dan pergi. Air mata mengalir di pipi Kania. Ini udah cowok kelima, Kak, Kania. Ini semua salah kalian. Kania tiba-tiba meledak. Kalau bukan karena perceraian itu, kita pasti masih tinggal di rumah elit. Aku pasti udah dapat suami yang mapan. Sekarang aku jadi bahan ketawaan, teman-temanku setiap hari ngehina aku di grup. Maluku udah sampai ke ubun-ubun, berani kamu nyalahin kita. Teriak Bu Ningsih membalas. Siapa bilang Sekar itu nggak level buat kamu? Kamu itu ibu? Harusnya kamu pakai otakmu sendiri. Dimas berdiri di antara mereka. Kepalanya serasa mau pecah. Ia mengeluarkan ponselnya dan kembali menekan nomor Sekar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Selama seminggu terakhir, ia sudah menelepon lebih dari 50 kali. Tak sekalipun panggilannya diangkat. Larut malam, Dimas berbaring di kamar sempitnya, berguling-guling tak bisa tidur. Di balik dinding, ibu dan adiknya masih saling memaki. Dari lantai bawah terdengar suara televisi tetangga, dari luar jendela, deru mesin kendaraan di jalan raya bising terdengar. Tiba-tiba, ia merasakan rindu yang luar biasa pada malam-malam yang tenang di Pondok Indah. Namun masa lalu tidak akan pernah bisa kembali. Di saat yang sama, apartemen SKBD, aku berdiri di dekat jendela panorama, memandangi kelap-kelip lampu kota Jakarta di malam hari. Penthouse 2 lantai seluas 300 meter persegi yang disediakan oleh Rahardian Group ini didesain dengan gaya Skandinavia yang minimalis namun sangat mewah. Jauh lebih luas dan lebih mahal daripada rumah elit tempo hari. Sekar, gimana apartemennya? Suka. Andini keluar dari dapur membawa 2 gelas anggur. Bagus banget. Aku mengambil salah satu gelas. Makasih udah nemenin. Ah, santai aja. Andini mendentingkan gelasnya dengan gelasku. Selamat ya, Bu CTO, 5 miliar setahun plus percentage profit. Hoki banget kamu. Hoki dari mana? Andini memutar bola matanya. Itu karena bakatmu, tahu. Oh ya, udah siap buat forum industri besok? Udah, bahan presentasi juga udah siap. Dengar-dengar direktur dari mantan perusahaanmu juga bakal datang. Andini tersenyum penuh kelicikan. Bakal awkward banget tuh. Gak ada yang awkward, aku mengangkat bahu. Semua orang bekerja untuk bos masing-masing. Ponselku berdering. Pak Rahardian. Halo, Sekar. Bagaimana persiapan untuk besok? Semua sudah siap. Bapak jangan khawatir. Bagus. Pak Rahardian berhenti sejenak. Oh ya, mobil fasilitas dari perusahaan besok pagi akan dikirim ke apartemenmu. Mercedes-Benz S-Class. Sudah sesuai? Sudah. Terima kasih, Pak. Setelah menutup telepon, Andini bersiul. Gila, S-Class. Mantan suamimu itu Audi A6 komanya aja hasil nyicil. Kita nggak usah bahas dia lagi, ucapku sambil menyesap anggur.
Itu cerita lama. Setuju, Andini tersenyum. Ngomong-ngomong, mantan ibu mertuamu tercinta itu kabarnya lagi hancur lebur. Aku dengar dari orang-orang, dia kerjaannya tiap hari tiduran sambil meratap, jantungnya kumat. Waktu dibawa ke dokter sama Dimas, dokternya bilang penyakitnya murni dari pikiran. Si Kania juga udah nyoba 5 kali kencan, cowoknya kabur semua begitu tahu mereka tinggal di rusun kumuh. Aku terdiam, memandangi kota malam. Kamu nggak ngerasa ini memuaskan banget? Tanya Andini. Memuaskan. Aku menoleh padanya. Tapi yang lebih memuaskan adalah fakta bahwa kesuksesanku saat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Keesokan harinya, Forum Industri IT. Aku memasuki aula mengenakan setelan bisnis elegan yang dibuat khusus. Ratusan pasang mata tertuju padaku. Itu Sekar Ayu. Oh, jenius teknis yang dibajak oleh Rahardian Group itu? Gara-gara dia keluar, mantan perusahaannya rugi ratusan miliar loh. Aku berjalan lurus menuju kursi presidium. Saat melewati meja direktur dari perusahaanku sebelumnya, aku melihatnya berdiri dengan canggung. Bu Sekar, maksud saya, Mbak Sekar, senyumnya terlihat dipaksakan. Selamat atas promosinya. Terima kasih, balasku mengangguk tanpa menghentikan langkah. Giliranku presentasi tiba. Rekan-rekan sekalian, hari ini topik yang akan saya bawakan adalah arah perkembangan sistem kecerdasan buatan di masa depan. 20 menit kemudian, seluruh ruangan pecah dengan tepuk tangan riuh. Setelah turun dari panggung, orang-orang mengerumuniku untuk bertukar kartu nama. Bu Sekar, saya di Rut Tekno Investasi. Boleh minta kontak Anda? Bu Sekar, kami punya proyek. Ingin rasanya berdiskusi untuk kolaborasi. Di tengah keramaian, Pak Wira, mantan direktur teknisku, menyeruak maju. Sekar, ada waktu sebentar, tanyanya pelan. Aku meliriknya sekilas. Silakan, perusahaan sangat ingin membawamu kembali, bisik Pak Wira. Sebutkan saja syaratnya. Itu tidak perlu, jawabku dingin. Di Rahardian Group saya mendapatkan segalanya. Sekar, gara-gara kamu keluar, ketiga proyek itu mangkrak total. Kerugiannya, itu masalah kalian. Saat kalian memutuskan untuk mengoptimalkan saya, kenapa kalian tidak memikirkan konsekuensinya? Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi. Meninggalkan Pak Wira yang berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. 3 bulan kemudian, malam penganugerahan penghargaan inovasi industri IT paling bergengsi. Pemenang untuk kategori inovasi teknologi tahun ini jatuh kepada CTO Rahardian Group, Ibu Sekar Ayu. Aku naik ke atas panggung dan menerima piala diiringi kilatan lampu kamera wartawan. Ibu Sekar, Anda berhasil merampungkan pengembangan sistem AI baru hanya dalam waktu 3 bulan. Apa rahasianya? Tanya pembawa acara. Fokus, profesionalisme, dan tim yang luar biasa, jawabku sambil tersenyum. Rahardian Group memberi saya fasilitas terbaik. Ada rumor yang mengatakan bahwa proyek di mantan perusahaan Anda terhenti total setelah Anda pergi. Apa tanggapan Anda? Saya hanya bisa mengatakan satu hal. Talenta adalah aset paling berharga dalam sebuah bisnis. Aku menatap ke seluruh penjuru ruangan. Perusahaan yang tahu bagaimana menghargai karyawannya akan selalu selangkah lebih maju di depan. Ruangan bergemuruh dengan standing ovation. Setelah acara selesai, Pak Rahardian menghampiriku. Sekar, selamat. Dewan Direksi telah memutuskan untuk memberikan 5% saham perusahaan kepada Anda. Ditambah bonus profit proyek tahun ini, total yang akan Anda bawa pulang sekitar 30 miliar rupiah. Terima kasih, Pak Rahardian. Anda sangat layak mendapatkannya. Anda berharga setiap sennya. Malam itu, siaran berita televisi menayangkan liputan acara penghargaan tersebut. Di rusun yang pengap, Dimas sedang makan malam di depan TV. Tiba-tiba di layar muncul wajah yang sangat familiar. Berita terkini. Hari ini telah berlangsung penganugerahan penghargaan inovasi teknologi. Penghargaan utama diraih oleh CTO Rahardian Group Ibu Sekar Ayu. Di layar, aku mengenakan gaun malam elegan sambil memegang piala. Tersenyum dengan penuh percaya diri dan bersinar cerah. Garpu di tangan Dimas terlepas dan jatuh berdenting ke lantai. Itu Sekar. Bu Ningsi juga melihat layar TV itu dan mematung. Pembaca berita melanjutkan. Berdasarkan data yang dihimpun, Ibu Sekar berhasil menciptakan sistem unik hanya dalam kurun waktu 3 bulan, yang diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan lebih dari 1 triliun rupiah bagi Rahardian Group. Menurut sumber dari dalam, gaji pokok beliau mencapai 5 miliar rupiah per tahun, dengan pembagian dividen saham tahun ini yang ditaksir melebihi. Dimas mendadak bangkit dan berlari ke kamarnya. Ia menyambar ponsel dan membuka foto-foto lama.
Di foto pernikahan mereka, Sekar yang mengenakan gaun pengantin putih tersenyum dengan sangat tulus. Dulu ada cahaya di matanya, dan sekarang ia tetap terlihat mempesona. Bedanya, di samping wanita itu kini sudah tidak ada lagi dirinya. Ia melempar ponsel ke kasur dan meremas kepalanya dengan kedua tangan. Sialan, apa yang sudah kulakukan? Di ruang tamu, Bu Ningsih menatap layar TV tanpa berkedip. Air mata tanpa suara menetes membasahi kerutan di wajahnya. Menantu perempuan yang dulu ia anggap sebagai beban, kini berdiri di puncak kejayaan industri, sementara dirinya sendiri terkurung di dalam rusun sumpek 50 meter persegi, menjadi bahan tertawaan seluruh tetangga. Kania duduk lemas di atas sofa dan bergumam kosong, andai saja. Andai saja waktu itu nggak ada perceraian. Namun di dunia ini, tidak ada yang namanya andai saja. Hari ketiga setelah acara penghargaan, manajer divisi memanggil Dimas ke ruangannya. Dimas, perusahaan telah memutuskan untuk memutus kontrak kerjamu. Dimas terkejut bukan kepalang. Kenapa, Pak? Apa kamu nggak sadar sendiri? Manajernya tersenyum sinis. Kamu diterima kerja di sini cuma karena rekomendasi Ibu Sekar. Kamu dapat proyek utama juga karena dia yang narik kamu. Sekarang dia udah nggak ada. Selama 3 bulan ini, semua orang sudah melihat sendiri level kemampuan aslimu. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, Pak. Nggak ada gunanya. Manajer itu menyodorkan selembar surat. Ini surat PH kamu. Pesanggonmu akan diurus HRD. Saat Dimas melangkah keluar dari ruangan itu, kakinya terasa lemas. 3 tahun ia bekerja di sini, dan kini ia kehilangan satu-satunya pekerjaannya. Tatapan rekan-rekan kerjanya penuh dengan ejekan dan rasa puas. Tuh kan gue bilang juga apa, tanpa Bu Sekar dia itu bukan siapa-siapa. Bener. Sekarang kerjanya pun hilang. Setelah membereskan barang-barangnya, Dimas berdiri di trotoar gedung perkantoran, bingung tidak tahu harus melangkah kemana. Ia mengeluarkan ponsel, menatap nomor Sekar, ragu-ragu cukup lama, namun pada akhirnya tetap menekan tombol panggil. Lagi-lagi tidak aktif. Aku harus ketemu dia, Dimas menggertakkan giginya. Ia mencari alamat kantor Rahardian Group dan memesan taksi online. Pukul 05.30 sore, Dimas berdiri di pintu keluar parkir basement gedung SCBD. Ia sudah menunggu sejak siang. Akhirnya, sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam perlahan melaju keluar. Melalui kaca depan, ia melihat wajah yang amat sangat ia kenal. Sekar. Ia langsung berlari menghadang jalur mobil itu. Mobil rem mendadak. Aku menurunkan kaca jendela. Melihat Dimas, aku mengernyitkan dahi. Minggir. Sekar, aku. Aku mau bicara sama kamu. Dimas berlari ke samping jendela. Suaranya terdengar seperti orang yang mau menangis. Cuma 5 menit, kumohon. Tidak ada yang perlu kita bicarakan, balasku dingin. Minggir, saya mau lewat. Sekar, aku sadar aku salah, Dimas memelas, setengah menangis. Aku benar-benar menyesal. Aku buta karena menuruti omongan ibuku sampai memaksamu cerai. Terus kenapa? Potongku. Apa intinya? Aku mau minta tolong. Apa kita bisa? Dimas tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Rujuk. Aku tersenyum sinis. Dimas, kamu benar-benar berpikir itu mungkin? Sekar. Minggir dari jalanku. Nada suaraku sedingin es. Atau saya panggil satpam. Tepat pada detik itu, sebuah taksi berhenti mendadak di dekat kami. Bu Ningsih dan Kania berlari keluar dari dalamnya. Sekar. Bu Ningsih berlari menghampiriku dan langsung menjatuhkan diri, berlutut tepat di depan bumper Mercedes-Benz-ku. Kania segera ikut berlutut di sebelahnya. Sekar, Mama salah. Raung mantan ibu mertuaku di tengah jalanan yang ramai itu. Karyawan-karyawan Rahardian Group yang baru saja keluar dari gedung mulai berhenti dan berkerumun. Ada apa ini? Bukannya itu mantan ibu mertuanya Bu Sekar? Yang dulu paksa Bu Sekar cerai gara-gara ngira Bu Sekar kena PHK. Bu Ningsih menangis meraung-raung. Sekar, maafkan kami. Mama yang salah. Mama nggak seharusnya perlakukan kamu kayak gitu. Tolong, demi 3 tahun kita jadi keluarga, maafkan Mama. Demi 3 tahun? Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar, menatapnya dari atas ke bawah. Bu Ningsih, saat Anda membuang saya ke jalanan tempo hari, apa Anda memikirkan tentang 3 tahun itu? Mama beneran sadar kesalahan Mama. Sadar kesalahan? Aku tertawa dingin. Kalian cuma sadar kalau harga saya jauh lebih tinggi dari yang kalian duga. Kalau seandainya hari itu saya benar-benar kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin, apa kalian akan berlutut di sini memohon seperti ini? Bu Ningsih membuka mulutnya, tapi tak bisa membantah sepatah kata pun. Mbak Sekar, aku mohon, Kania memelas berurai air mata.
Kami udah gak kuat hidup sengsara kayak gini. Lalu apa urusannya dengan saya? Aku menatapnya. Waktu kamu keliling pamerin rumah saya dan nyombong di depan teman-temanmu, apa kamu memikirkan hari ini? Kerumunan penonton semakin ramai, bisikan mereka terdengar semakin jelas. Wah gila, ternyata itu beneran mantan ibu mertuanya. Iya, pas dengar Bu Sekar mau dipecat, dia langsung suruh anaknya cerai. Pas ketahuan ternyata rumah mewah yang mereka tempatin itu rumah dinas dari kantor Bu Sekar. Mampus. Rasain tuh, Matresi. Panen deh sekarang karmanya. Mendengar itu, wajah Bu Ningsih memerah padam, namun ia tetap berlutut dan tak berani berdiri. Dimas pun melangkah mendekat dan ikut berlutut di atas aspal. Sekar, aku mohon, aku udah di PHK. Penyakit jantung mama kumat lagi. Kania nggak laku-laku ditinggal kabur semua cowok. Kami nggak tahu lagi harus kemana. Jadi kalian pikir saya berkewajiban membantu kalian? Aku menatap 3 orang yang berlutut di hadapanku itu. Dulu, saat duduk di meja makan rumah mewah itu, mereka bertingkah seolah kasta mereka paling tinggi dan menguasai hidupku. Kini, mereka merangkak di kakiku hanya karena kehilangan tempat berteduhku. Atas dasar apa saya harus menolong kalian? Ucapku perlahan. Kalian tahu persis berapa banyak yang sudah saya korbankan untuk rumah tangga itu. Rumah elit itu milik saya, cicilan mobil itu uang saya, bahkan pekerjaanmu itu, Dimas, saya yang dapatkan untukmu. Aku menatap Bu Ningsih. Dan Anda? Anda menganggap saya sampah tak berguna. Lalu aku menatap Kania. Kamu bilang saya nggak pantas bersanding dengan kakakmu, dan setiap hari mengejek saya. Terakhir, aku menatap Dimas. Sedangkan kamu cuma diam membisu seperti laki-laki pengecut saat ibumu memaksa saya menandatangani surat cerai. Dan sekarang kalian menyesal? Terlambat. Aku berbalik dan kembali masuk ke dalam mobil. Sekar. Dimas mencoba menarik lengan bajuku, tapi aku langsung menepisnya dengan keras. Jangan sentuh saya, desisku dengan nada mematikan. Sejak hari kita bercerai, kita sudah jadi orang asing. Aku menyalakan mesin. Dari kaca spion, kulihat mereka bertiga masih mematung dalam posisi berlutut. Kerumunan orang di sekeliling menunjuk-nunjuk mereka dengan jijik. Beberapa orang bahkan merekamnya dengan ponsel. Aku menginjak pedal gas dan melaju meninggalkan pelataran parkir itu. 1 minggu kemudian, kejadian ini viral dan menyebar ke seluruh komunitas IT kami. Setelah di PHK, Dimas mencari kerja ke sana kemari. Namun begitu pihak HRD mengetahui ceritanya, semua pintu tertutup rapat baginya. Mantan istri Anda Ibu Sekar Ayu? Berarti proyek-proyek di CV Anda ini sebenarnya. Maaf, kami belum memiliki lowongan yang cocok untuk Anda. Kepala-kepala HRD hanya menggelengkan kepala. Penyakit jantung Bu Ningsih semakin parah. Ia dilarikan ke rumah sakit. Tagihan perawatannya mencapai puluhan juta rupiah. Dimas terpaksa meminjam uang ke semua kenalannya. Acara kencan buta Kania berhenti untuk selamanya. Begitu pria-pria itu mendengar reputasi keluarganya dan tahu mereka tinggal di rusun kumuh, mereka dengan terang-terangan berkata, "Mbak, dengan modal diri Mbak yang kayak gini, Mbok ya sadar diri sedikit kalau mau cari suami." Di rusun kecil yang sumpek itu, pertengkaran tak pernah berhenti setiap harinya. "Ini semua gara-gara Mama," teriak Kania. "Kalau Mama nggak paksa mereka cerai, kita masih tinggal di perumahan elit." "Anak kurang ajar." Bu Ningsih membalas makiannya. "Kamu sendiri yang tiap hari nyanyiin kebiasaan jelek dia di kuping Mama. Kalau kamu punya otak, harusnya kamu cegah Mama." Dimas hanya duduk meringkuk di sudut ruangan, mendengarkan cacian mereka, merasa sesuatu di dalam dirinya ikut mati pelan-pelan. Ia mengeluarkan ponselnya, memandangi foto lama Sekar yang tersenyum sangat bahagia. Tanpa mereka, tanpa para lintah darat ini, kehidupan Sekar sekarang pasti jauh lebih baik. 6 bulan kemudian, Forum Industri IT berskala nasional. Aku hadir sebagai pakar yang diundang khusus. Perkembangan teknologi membutuhkan dedikasi dan inovasi tanpa batas, tuturku dari atas panggung. Aula itu penuh sesak. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa berkedip. Setelah presentasiku selesai, suara tepuk tangan bergemuruh memekakkan telinga. Pak Rahardian menghampiriku dan menyerahkan sebuket bunga. "Sekar, presentasi yang sangat brilian. Terima kasih. Nanti malam ada gala dinner. Kamu wajib hadir. Saya ingin memperkenalkanmu secara resmi kepada jajaran petinggi." Aku menatapnya dan tersenyum. "Pak Rahardian, saya sangat berterima kasih atas dukungan perusahaan. Tapi untuk saat ini, saya hanya ingin fokus pada teknologi dan pekerjaan." Pak Rahardian tertegun sejenak, lalu tertawa renyah. "Saya mengerti. Fokuslah pada teknologi. Perusahaan akan selalu mendukungmu."
Di acara gala dinner, silih berganti orang datang menghampiri untuk berkenalan. Aku menanggapi obrolan mereka dengan sopan, meski merasa sedikit lelah. Andini mendekatiku sambil membawa segelas champagne. "Cie, Bu Bos Besar, ada waktu sedikit nggak buat ngobrol sama sahabatnya sendiri? Jangan mulai deh," tawaku sambil mendentingkan gelas kami. Ngomong-ngomong, mantan ibu mertuamu itu, katanya masuk rumah sakit lagi loh." Andini tak tahan untuk bergosip. Mungkin dia gigit jari saking nyeselnya kali ya. "Kehidupan mereka udah nggak ada urusannya denganku," balasku tenang. "Iya sih," Andini menatapku. "Tapi jujur aja, karirmu sekarang kan udah mantap banget nih. Nggak kepikiran buat cari pasangan baru?" "Belum kepikiran." Aku menatap lampu-lampu Jakarta yang benderang dari balik kaca. Karirku baru saja mau lepas landas. Masih banyak hal yang harus aku capai. "CKK, beneran si Iron Lady," Andini tertawa. "Yang jelas, antrean cowok yang mau sama kamu sekarang panjangnya ngalahin antrean sembako." Selesai gala dinner, aku menyetir mobil pulang ke rumah. Saat melewati kawasan pinggiran kota, dari kejauhan kulihat deretan rumah susun tua yang kumuh itu. Di salah satu jendelanya lampu masih menyala terang, dan seolah sayup-sayup terdengar suara makian pertengkaran dari sana. Aku memalingkan wajahku dan kembali menginjak pedal gas. Apapun yang terjadi di sana, itu sudah bukan lagi bagian dari kisahku. Mobil melaju membelah jalan layang. Di depanku, keindahan lampu-lampu malam kota Jakarta terbentang luas. Aku membuka kaca jendela, membiarkan angin malam musim kemarau menerpa wajahku. Usiaku 32 tahun, dan hidupku baru saja dimulai. Tanpa belenggu itu, tanpa beban pemberat di kakiku, aku akan bisa melangkah jauh lebih tinggi lagi. Ponselku bergetar. Pesan dari ketua tim proyek baruku. "Ibu Sekar, apakah ibu sudah melihat rancangan arsitektur sistemnya?" "Sudah. Besok kita diskusikan di rapat pagi," ketikku membalas pesannya. Aku tersenyum tipis. Perjalananku di depan sana masih panjang, namun aku tahu, setiap langkah yang kuambil kali ini akan penuh dengan keyakinan dan kepastian. Karena sekarang, aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Mobil itu menghilang di tengah kelamnya malam, melaju kencang menyongsong masa depan yang jauh lebih gemilang.